Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irtanti Yuanda, NIM 190141723, kelas 3 EPGSD, mata kuliah, materi dan pembelajaran IPS. Di sini saya akan menganalisa bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, ekonomi dalam masyarakat Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi sosial. Interaksi adalah hubungan timbal balik antara individu, dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Interaksi manusia bukan hanya mencakup interaksi manusia dengan lingkungan, tetapi juga mencakup manusia dengan lingkungan, alam, budaya, dan ekonomi, namun berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Interaksi manusia adalah lingkungan hidupnya. Interaksi manusia dan lingkungan hidupnya merupakan proses saling mempengaruhi satu sama lain. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manusia juga melakukan interaksi dengan lingkungan. Lingkungan yang dimaksud adalah interaksi manusia dengan lingkungan alam, interaksi manusia dengan lingkungan sosial budaya, dan interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Interaksi manusia dengan lingkungan alam. Manusia adalah bagian dari alam. Oleh karena itu, kelangsungan hidup manusia tergantung pada kelestarian lingkungan. Sebagai contoh, berupa hewan dan tumbuhan, merupakan sumber protein dan peralatan rumah tangga. Adapun kerusakan yang terjadi di lingkungan alam yang mempengaruhi makhluk hidup. Contoh pelestarian yang dimaksud adalah tidak merusak alam, memelihara alam agar terus bermanfaat bagi makhluk hidup, menggunakan hasil alam sewajarnya. Selanjutnya, interaksi manusia dengan lingkungan sosial budaya. Manusia melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia membutuhkan orang lain. Kegiatan inilah yang menyebabkan adanya interaksi sosial antara sesama manusia hidup di sebuah lingkungan yang memiliki budaya sendiri. Lingkungan budaya tersebut berisi norma, keyakinan, pemikiran yang berbeda-beda. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan sosial budaya yang dapat kita temukan yaitu di bidang pertanian. Interaksi budaya didapat dari kebiasaan yang dilakukan oleh petani dalam kegiatan menanam padi. Misalnya, perilaku gotong royong dalam mengelola sawah. Selanjutnya, interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Interaksi yang terjadi antara manusia dan lingkungan ekonomi juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya, adalah sebagai berikut. Untuk mendapatkan barang yang kita konsumsi, kita melakukan proses jual beli dengan orang lain. Untuk mendapatkan barang tersebut, kita berinteraksi dengan pedagang di pasar. Pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya merupakan pola pembangunan berkelanjutan, artinya pembangunan berkelanjutan tidak mengganggu kelangsungan hidup generasi penerus. Pembangunan berusaha mewujudkan pembangunan bangsa yang setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Salah satu cara yang efektif mewujudkan melalui pendidikan seluas-luasnya. Jenis pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Pendidikan formal diperoleh secara teratur, sistematis, bertingkat, dan mengikuti syarat-syarat yang jelas. Pendidikan yang dimulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Sedangkan pendidikan non-formal merupakan pendidikan yang di luar jalur formal, dapat dilaksanakan secara struktur dan berjenjang. Pendidikan formal berbentuk pelatihan keterampilan kerja. Pembangunan ekonomi. Pengertian pembangunan ekonomi itu sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat, berusaha meningkatkan pendapatan total dan pendapatan rata-rata penduduk dalam jangka waktu yang lama. Jika pendapatan penduduk dalam waktu panjang meningkat, perekonomian suatu negara tersebut dapat dikatakan berkembang. Sifat pembangunan ekonomi. Sifat pembangunan ekonomi ada 3 sifat. Yang pertama, proses perubahan yang berlangsung terus-menerus, usaha untuk meningkatkan pendapatan rata-rata penduduk, proses kenaikan pendapatan rata-rata. Tujuan pembangunan ekonomi di Indonesia adalah pertama, memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Yang kedua, memperluas jangkauan distribusi berbagai barang kebutuhan pokok. Yang ketiga, memperluas lapangan pekerjaan. Yang keempat, memperbaiki kualitas pendidikan. Yang kelima, meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan yang keenam, menghilangkan ketergantungan masyarakat.
Dampak dari pembangunan ekonomi itu sendiri ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif itu sendiri terciptanya banyak lapangan pekerjaan, meningkatnya tingkat pendapatan nasional, adanya perubahan dari ekonomi agraris menjadi ekonomi industri yang lebih menguntungkan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dampak negatifnya adalah kerusakan lingkungan akibat pembangunan ekonomi yang tidak berencana. Yang kedua, berkurangnya lahan pertanian akibat industrialisasi pada berbagai bidang. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.